Dalam sejarah panjang negeri ini, ada satu nama yang masih membelah opini, bahkan puluhan tahun setelah ia pergi. Soeharto, seorang jenderal yang naik dari desa kecil di Yogyakarta menuju puncak kekuasaan tertinggi di Republik. Bagi sebagian orang, ia adalah bapak pembangunan. Tapi bagi sebagian lainnya, ia adalah simbol kekuasaan yang menindas dan suara yang tak pernah boleh berbeda. Ia memimpin Indonesia lebih dari 3 dekade, 31 tahun yang membentuk generasi, membangun kota, tapi juga menanam luka yang belum sembuh hingga kini. Dari darah dan tanah, dari kudeta hingga krisis, kisah Soeharto adalah kisah tentang kekuasaan yang tak mau lepas. Tapi, siapakah sebenarnya Soeharto? Dari mana datang keyakinannya bahwa bangsa ini hanya bisa berjalan dengan tangan besi? Dan mengapa setelah semua kontroversi kini, ia justru kembali disebut pahlawan? Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan seorang manusia yang pernah memegang nasib lebih dari 200 juta jiwa. Dari masa kecilnya di tanah Jawa hingga langkah terakhirnya meninggalkan istana. Inilah kisah Soeharto. Sebelum menjadi presiden, sebelum menjadi jenderal, Soeharto hanyalah anak desa sederhana. Ia lahir pada 8 Juni 1921 di dusun kecil bernama Kemusuk di pinggiran Yogyakarta. Ayahnya, Kertosudiro, seorang petani dan mandor irigasi. Ibunya, Sukirah, perempuan desa yang lembut, tapi kuat menghadapi kerasnya hidup pada masa itu. Soeharto tumbuh di tengah kesederhanaan, tapi sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan disiplin dan kerja keras. Ia tidak tumbuh di rumah yang kaya, tapi di rumah yang ia percaya bahwa kepatuhan dan keteguhan lebih berharga dari segalanya. Setelah menamatkan sekolah dasar, Soeharto sempat bekerja di kantor desa. Tapi tak lama, sejarah membawanya ke jalan yang lain. Tahun 1942, Jepang datang ke Nusantara. Bersama mereka, datang pula kesempatan baru, sekaligus awal dari perubahan besar hidupnya. Soeharto bergabung dengan PETA, Pembela Tanah Air, organisasi militer bentukan Jepang. Disinilah ketegasan dan naluri kepemimpinannya mulai terlihat. Ia belajar disiplin, ia belajar strategi, dan yang paling penting, ia belajar tentang kekuasaan. Ketika Jepang kalah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Soeharto tak kembali ke kehidupan biasa. Ia justru ikut berjuang, menjadi bagian dari tentara muda Republik yang masih mencari bentuk. Dari Yogyakarta, ia ikut dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan, bertempur melawan Belanda, dengan keyakinan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Dari perang itu, lahirlah keyakinan dalam dirinya bahwa kekuatan militer adalah tulang punggung bangsa. Sebuah keyakinan yang kelak membentuk seluruh arah pemerintahannya. Dari desa kecil di Yogyakarta hingga dunia militer yang keras dan penuh intrik, Soeharto sedang menapaki jalan menuju kekuasaan. Jalan yang perlahan akan mengubah wajah Indonesia untuk selama-lamanya. Tahun 1965, Indonesia berdiri di tepi jurang sejarah. Krisis ekonomi melanda, harga naik berkali-kali lipat, rakyat resah. Di tengah kekacauan itu, muncul ketegangan antara militer dan Partai Komunis Indonesia, atau PKI. Dan di malam yang sunyi, tanggal 30 September 1965, sejarah berubah selamanya. 6 jenderal diculik dan dibunuh, sebuah peristiwa yang kemudian disebut Gerakan 30 September. Presiden Soekarno saat itu masih berkuasa, tapi keadaan kacau. Dan dalam kekosongan itu, muncul satu nama yang akan menentukan arah bangsa, Mayor Jenderal Soeharto. Dengan cepat, Soeharto mengambil alih komando. Ia memimpin operasi untuk menumpas gerakan itu. Dalam waktu singkat, tentara berhasil menguasai Jakarta. PKI dituduh sebagai dalang,
Ratusan ribu orang ditangkap, ribuan lainnya hilang tanpa kabar. Bagi sebagian orang, Soeharto adalah penyelamat, tapi bagi yang lain, ia adalah permulaan dari masa gelap baru. Maret 1966, Soeharto mendapat surat perintah 11 Maret atau disingkat Super Semar, sebuah dokumen yang memberi wewenang kepada dirinya untuk mengambil langkah apapun demi keamanan negara. Dari sinilah roda kekuasaan mulai berputar. Perlahan, tapi pasti. Setahun kemudian Soekarno resmi dilucuti kekuasaannya. Soeharto naik menjadi pejabat presiden, lalu disahkan sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Dari sini, bab baru dimulai. Bab yang akan disebut orang sebagai Orde Baru. Di bawah Soeharto, Indonesia menjanjikan stabilitas. Tapi harga yang dibayar adalah kontrol dan ketakutan. Semua dimulai dari satu malam di tahun 1965. Malam yang mengubah segalanya. Dari perwira muda di Yogyakarta menjadi pengendali kekuasaan di Jakarta. Soeharto telah menulis namanya dalam sejarah bangsa. Tapi sejarah belum selesai menulis tentang dirinya. Tahun 1970-an, Indonesia berubah wajah. Dari negara yang baru saja lepas dari kekacauan, menjadi negara yang tampak stabil dan teratur. Di balik perubahan itu, berdiri satu nama besar, Soeharto, sang bapak pembangunan. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mulai menata ekonomi. Dana bantuan asing masuk, program Repelita diluncurkan. Jalan dibangun, listrik masuk desa, anak-anak mulai sekolah. Rakyat melihat masa depan dengan harapan. Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang tenang. Jarang berbicara banyak, tapi ucapannya selalu menjadi keputusan. Ia dikelilingi oleh orang-orang setia, baik dari militer maupun dari kalangan teknokrat. Dalam waktu singkat, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang paling stabil di Asia Tenggara. Tapi di balik stabilitas itu, ada hal lain yang tumbuh perlahan. Ketakutan, pengawasan, dan suara-suara yang mulai dibungkam. Di bawah Soeharto, kritik dianggap ancaman. Pers dikontrol. Partai politik disatukan dalam satu wadah. Dan siapapun yang menentang akan segera dibungkam dengan cara halus atau keras. Orde Baru berdiri di atas 3 pilar, stabilitas, pembangunan, dan kontrol. Dan Soeharto menguasai semuanya. Ia menjadi simbol negara. Namanya melekat di setiap proyek, di setiap kebijakan, bahkan di setiap buku pelajaran sekolah dasar. Di mata dunia, Soeharto dianggap sukses menjaga kestabilan. Tapi di balik itu, kekuasaan sudah terlalu lama berdiam di satu tangan. Kritik mulai tumbuh diam-diam, dari mahasiswa, dari aktivis, dari rakyat kecil yang mulai bertanya, kemana perginya suara mereka? Di puncak kekuasaan, Soeharto mencapai segalanya. Tapi di puncak itu pula, mulai terdengar gema perubahan. Gema yang kelak akan tumbuh menjadi gelombang besar, mengguncang singgasananya. Tahun 1997, angin buruk mulai bertiup dari Asia Timur. Krisis moneter menghantam Thailand, mata uang mereka jatuh, dan badai itu segera bergerak ke Indonesia. Rupiah runtuh, harga melonjak, dan rakyat mulai gelisah. Pemerintahan Soeharto, yang selama puluhan tahun terlihat kuat, tiba-tiba goyah dalam hitungan bulan. Harga sembako naik, lapangan kerja hilang, kerusuhan pecah di mana-mana. Rakyat sudah tidak tahan lagi kala itu. Mei 1998, Jakarta berubah menjadi kota dengan dua wajah. Di satu sisi rakyat menjerit, di sisi lain pemerintah kehilangan kendali. Demonstrasi mahasiswa membesar, mereka turun ke jalan, mereka menduduki gedung DPR. Di tengah gelombang itu, satu pertanyaan bergema di seluruh negeri. Akankah Soeharto turun dari jabatannya? Pertanyaan yang dulu tak pernah berani diucapkan keras-keras. Setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto akhirnya melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Rakyatnya tidak lagi berada di belakangnya. Mereka berdiri di depan, menuntut dia untuk mundur. Di detik-detik akhir kekuasaannya,
Soeharto tidak lagi tampil sebagai pemimpin kuat. Ia tampil sebagai seorang manusia tua yang harus menerima bahwa waktunya telah habis. 21 Mei 1998, pukul 9 pagi, Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Dan begitu ia menandatangani surat itu, halaman terakhir Orde Baru pun tertutup. Di luar istana rakyat bersorak. Mereka merayakan awal baru. Tapi di dalam istana, seorang pria tua berjalan perlahan meninggalkan kursi yang pernah ia duduki selama sebagian besar hidupnya. Itulah kejatuhan Soeharto, bukan oleh kudeta, bukan oleh perang, tetapi oleh sesuatu yang lebih kuat dari peluru, suara rakyat. Setelah 21 Mei 1998, Soeharto menghilang dari panggung politik. Ia tidak lagi berdiri di podium, tidak lagi memberi pidato, tidak lagi disebut sebagai orang paling berkuasa di negeri ini. Ia menjadi seorang pria tua yang memilih diam. Selama 8 tahun berikutnya, Soeharto lebih banyak tinggal di rumahnya di Cendana. Ia jarang tampil di depan umum, jarang memberi komentar, dan hampir tidak pernah bicara tentang masa lalunya. Tubuhnya melemah, kesehatannya menurun. Dari pemimpin yang begitu kuat, ia berubah menjadi seorang kakek yang berjalan perlahan. Di masa itu, Indonesia berubah begitu cepat. Reformasi terus berjalan, pers bebas, pemilu digelar. Tapi nama Soeharto masih tetap menjadi perdebatan di masyarakat. Ada yang ingin ia diadili, ada yang ingin ia dikenang. Tahun 2008, Soeharto kembali masuk rumah sakit. Kondisinya kritis, dokter berjuang, keluarga berkumpul. Dan pada 27 Januari 2008, Soeharto menghembuskan napas terakhir. Ia pergi dalam usia 86 tahun. Pemakamannya berlangsung khidmat. Ribuan masyarakat hadir. Ada tangis, ada keheningan, dan ada doa yang tidak pernah terdengar ketika ia masih berkuasa. Setelah ia tiada, Indonesia mulai menilai Soeharto dengan cara yang lebih jernih. Orang-orang terus bertanya, siapa sebenarnya Soeharto? Apakah ia pahlawan atau diktator? Jawabannya, tidak pernah sederhana. Ia membangun Indonesia dari infrastruktur, pertanian, desa, hingga pendidikan. Tapi ia juga meninggalkan luka kebebasan yang dibatasi, korupsi yang melebar, dan suara yang dibungkam. 20 tahun setelah ia meninggal, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tahun 2025, tepat di Hari Pahlawan, pemerintah Indonesia resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Penghargaan itu langsung memecah opini. Sebagian bilang, sudah saatnya ia dihormati. Sebagian lainnya berkata, luka bangsa ini belum sembuh. Siapapun dan apapun pendapat kita, Soeharto tetap menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia. Di era pemimpinannya, pasti ada sisi terang dan sisi gelapnya. Dan seperti semua tokoh besar, ia meninggalkan warisan yang akan dibicarakan selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, Soeharto bukan hanya seorang presiden, ia adalah bab penuh dalam perjalanan bangsa ini. Perjalanan hidup Soeharto adalah kisah tentang kekuasaan, stabilitas, kontroversi, dan warisan sejarah. Ia memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Masa yang penuh pembangunan, sekaligus penuh kritik dan luka sosial. Ia membentuk tatanan politik, ia mengatur arah ekonomi, dan ia meninggalkan jejak besar yang masih dibahas hingga sekarang. Pada tahun 2025, namanya kembali muncul ke permukaan. Bukan dalam konteks politik, tetapi sebagai bagian dari refleksi sejarah bangsa. Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menjadi perdebatan besar. Ada yang menilai ia pantas, ada yang menilai sebaliknya. Perbedaan itu wajar, karena sejarah selalu punya dua sisi. Namun satu hal pasti, Soeharto adalah tokoh yang tak bisa dilepaskan dari perjalanan Indonesia modern.
suka atau tidak suka. Namanya selalu menjadi bagian dari identitas bangsa. Sejarah bukan hanya tentang pujian, dan bukan hanya tentang kesalahan. Sejarah adalah cermin yang mengajak kita memahami masa lalu, agar kita bisa melangkah lebih baik ke masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka pembahasan sejarah dan fakta seperti ini, dukung terus channel Ruang Fakta. Sampai jumpa di episode berikutnya.